Sekarang kita akan membahas karir in cyber security. Masih di pembahasan information security. Ini adalah table of content yang akan kita bahas. Pertama kita akan membahas kenapa cyber security. Yang kedua cyber security di Indonesia. Yang ketiga kita akan membahas career path dari cyber security. Nah, yang pertama kita bakal menjawab kenapa sih harus cyber security. Oke, jadi cyber security itu penting karena seperti yang kita ketahui sekarang di mana-mana itu ada ngebahas revolusi industri 4, habis itu semuanya itu switch ke digital. Contohnya kita tahu toko kayak misalkan Adidas atau Zara atau H&M semuanya aja sekarang punya toko online. So, kita juga bisa lihat di top 100 most valuable atau Fortune 100 juga rata-rata ini perusahaan tech semua. Nah, jadi semua jenis perusahaan apa itu pun bentuknya, misalkan kayak startup kayak Tokopedia, ataupun yang jual makanan kayak McD, ataupun yang jual sepatu kayak Adidas, ataupun yang misalkan tempat-tempat listing untuk beli rumah atau beli mobil, selama mereka semua itu digital, mereka mempunyai aset intelektual yang berada di internet, itu mereka membutuhkan praktisi cyber security untuk melindungi semua data dia dari pencurian maupun dari kerusakan data. Jadi kedepannya semakin digitalisasi ekonomi, justru semakin banyak dibutuhkan ahli-ahli cyber security di semua bidang, bukan cuma di teknologi. Dan kita juga bisa lihat kalau sekarang kita dari tahun 2022, nanti market di tahun 2027 itu aja nyaris 2 kali lipat dari market sekarang. Ini adalah keadaan cyber security secara general. Kalau di Indonesia sendiri, peluangnya itu masih sangat-sangat besar. Kenapa kayak gitu? Yang pertama, kita ini kekurangan sekali praktisi cyber security. Jadi masih banyak banget bank di Indonesia yang menggunakan consulting company dari luar. Karena di Singapura aja sudah banyak banget consulting company yang bergerak di bidang security. Tapi di Indo ini masih dikit banget, masih terhitung jari ya untuk security consulting company yang emang tersertifikasi. Nah, yang kedua adalah belum ada UU yang mengatur data pribadi. Kalau misalkan di Europe itu ada namanya GDPR, di Indonesia ini belum ada UU PDP. Pada saat dikeluarkan UU PDP atau UU Perlindungan Data Pribadi, pasti perusahaan-perusahaan ini dipaksa comply dan akan menjadi lebih aware dan lebih membutuhkan praktisi-praktisi cyber security. Karena salah satunya di GDPR, jika terjadi kebocoran data, contohnya kayak kemarin Tokopedia yang breach datanya itu, dia itu bisa didenda sampai dengan 4% dari total revenue tahunan. Itu kan besar, angka yang sangat besar banget ya 4% itu. Dengan diadakan peraturan-peraturan seperti ini, mungkin di Indonesia nggak bakal sama kayak GDPR, tapi mungkin ada serapan-serapan yang bisa diambil. Intinya perusahaan itu akan menjadi lebih aware, lebih menghargai, dan lebih membutuhkan bakat-bakat di bidang cyber security. Selanjutnya adalah prospek kerjanya ini luas dengan job desk yang bervariasi. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Tapi kalau selama ini kalian mikir cyber security itu cuma hacking, itu salah banget. Justru hacking itu cuma sebagian kecil untuk memenuhi dari segi compliance. Sedangkan yang lain itu sangat-sangat besar banget dan bervariasi. Di Indonesia sendiri, karena pasarnya sangat besar, kebutuhan untuk praktisi cyber security, tapi talent poolnya sangat kecil, itu menyebabkan supply dan demand gak stabil. Hasilnya gaji orang security itu benar-benar besar banget, bisa berkali-kali dari lulusan jurusan lain. Ini adalah contohnya. Ini dari Glassdoor. Di Dana itu ada yang nge-report kalau monthly payment atau gaji bulanannya itu dia dapat 33 juta. Sedangkan di Sendit ini dapat 29 juta. Ini bisa dibandingin sama kayak software engineer dan lain-lain. Kemungkinan besar security engineer atau security analyst atau penetration tester atau SOC itu gajinya lebih besar karena emang kebutuhan marketnya sangat besar di saat talentnya ini belum tersedia di Indonesia. Nah, berikutnya kita bakal ngebahas career path di cyber security. Jadi kalau kalian mau fokus di cyber security, apakah cuma hacking
atau ada yang lain? Nah, ini kita bakal bahas di sini. Jadi sebenarnya di cyber security itu, kalau misalkan hacking itu cuma satu bagian kecil di bagian red team. Ini offensive security. Sedangkan secara general itu ada dua tim, yaitu red team dan blue team. Jadi kalau red team ini yang menyerang, blue team ini yang defense, yang nge-set up firewall, yang nge-set up antivirus. Sedangkan kalau red team ini yang coba nge-eksploitasi. Nah, gabungan dari dua tim ini menjadi purple team. Purple team itu jadi intinya menggunakan pengetahuan yang ada di ofensif untuk membuat proteksi yang lebih kuat. Nah, kalau turunannya sendiri itu ada green team. Green team ini adalah blue team dan yellow team. Jadi orang yang ngebuat defensive security, dan juga yellow team ini adalah software engineer. Jadi kalau green team ini adalah dia bakal ngebantu ngebuat security automation, habis itu ngebantu standarisasi logging dan lain-lain. Sedangkan kalau orange team ini adalah di antara yellow team dan red team. Jadi dia itu lebih ngebuat orang-orang programming software atau orang-orang software engineer ini lebih mengerti concern-concern apa aja sih yang ada di security dan gimana secara technical untuk ngefixnya. Sedangkan kalau white team ini adalah bagian yang paling besar. Ini yang mengurus governance, compliance, dan juga risk management. Nah, ini adalah contohnya beberapa. Kalau di purple team ini biasa adalah security engineer. Jadi kita ngebuat solusi berdasarkan pengetahuan red team untuk diimplementasikan di blue team. Sehingga kita bisa menghasilkan proteksi yang emang bisa ngedetek serangan. Contohnya yang paling general adalah security engineer. Selanjutnya ada orange team. Orange team ini yang mengarahkan orang-orang yang mengembangkan aplikasi atau software engineer untuk melakukan secure coding. Contohnya itu untuk kerjaannya adalah DevSecOps. Jadi DevSecOps itu biasa ngembangin misalkan tools buat ngecek apakah ada data sensitif yang terekspos, atau apakah ada kemungkinan bug atau kelemahan berdasarkan ketentuan tertentu. Nah, jadi orange team ini yang bakal ngembangin tools untuk ngebantu yellow team lebih aware dan lebih sadar tentang security. Berikutnya ada green team. Kalau green team ini sendiri adalah pertemuan antara yellow team atau software engineer dan blue team atau defensive security. Jadi tujuannya itu adalah untuk menstandarisasi logging, untuk otomatisasi jika ada serangan dia bakal nge-notif kemana dan lain-lain. Nah, contohnya untuk jobnya sendiri ya, sekarang ini baru mulai aware di Indo ada CTI atau Cyber Threat Intelligence. Nah, kalau secara general yang sudah ada di Indonesia, karena di Indonesia belum terlalu melek security juga, jadi tim yang udah pasti ada itu adalah yang pertama adalah di offensive security itu ada penetration tester, ada security engineer, dan red teamer. Lalu berikutnya untuk di blue team ada SOC atau Security Operation Center, lalu ada forensic, lalu ada CSIRT atau Computer Security Incident Response Team. Lalu ini untuk di white team itu ada ITQRC, ada IT Security Assurance, dan biasanya ada Cyber Security Auditor. Ini adalah job yang sudah gampang banget kalian temuin di LinkedIn.